orang tersebut. Dan kalau saya bohong karena saya menyampaikan ini, kata beliau, semoga Allah melaknat saya, katanya. Nah akhirnya ini Pak, kami teman-teman kami balik dari Pakistan itu, Lahore itu, kami mendatangilah kiai-kiai kami untuk meminta pendapat itu. Dan selama kurang lebih sekian puluh tahun itu, apa saja isi mimpi Anda itu, kami ingin tahu gitu Pak. Kami ingin lakukan tabayun gitu. Akhirnya kami mengumpulkan mimpi-mimpinya itu, kami membuat buku gitu, membuat buku untuk supaya kami ingat gitu. Apakah benar Anda tanggal sekian, bulan sekian, tahun sekian, Anda bermimpi A, B, C, D? Beliau bilang iya. Dan apakah ini benar? Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasulullah SAW hadir dalam mimpi Anda? Iya benar. Selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasulullah SAW, siapa lagi yang ada dalam mimpi Anda? Itu beberapa nabi, Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Sulaiman alaihissalam, Nabi Isa alaihissalam, dan yang paling mencengangkan Pak, ini kami butuh betul-betul kami butuh masukan dan nasihat dari para guru-guru kami, ulama kami. Iya, iya Pak. Yang kami percengangkan ini, beliau menceritakan bahwa di dalam Al-Mubasyirat itu beliau mengimami sholat Pak, di mana makmumnya itu Nabi Isa alaihissalam. Kami kaget, kami pernah mendengar guru-guru ustaz-ustaz itu berbicara bahwa yang mengimami sholat itu, setahu saya Pak, yang saya dengar dari ulama-ulama itu, bahwa itu adalah Al-Mahdi. Apakah Anda mengaku sebagai Al-Mahdi? Tidak pernah mengaku sebagai apapun, katanya Pak. Nah ini kami datang sini Pak, sekali lagi hanya untuk menyampaikan sedikit ini. Mungkin ini tidak bisa disampaikan secara detail Pak, cuma intinya mungkin Pak Haji sudah di kami minta izin kepada Pak Haji, dan tidak ada unsur apapun Pak, tidak ada ibarat kita datang sini ini benar sedang ada Pak. Justru kami datang ke sini untuk meminta pendapat, meminta fatwa, meminta nasihat kepada guru-guru kami, orang tua kami. Nah mungkin itu yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ini perlu Ustaz atau saja Mas ini ya, terkait kemarin yang disampaikan tadi, tujuan Mas dan kawan-kawan mungkin ya ingin sharing terkait yang namanya mimpi Muhammad Qasim tersebut ya. Nah itu poinnya. Artinya jangan sampai ketika misalkan tadi lah, ketika pandangan Mas terkait mimpi Muhammad Qasim tersebut tidak sepemahaman itu dengan kita, ya, itu satu poinnya. Yang kedua, yang kontennya dari awal juga saya minta pandangan tentang terkait kenapa saya izinkan Bumi dan mereka itu hadir, karena tadi tujuan kita itu sama, yaitu adalah yang terutama terkait masalah tadi nahi mungkarnya gitu. Nah sekarang saya ini satu kalimat tadi dari Mas, apakah terkait nahi mungkarnya saja sepakat enggak dengan tujuan kami? Oke, terima kasih. Silakan sekarang tinggal tanggapan terkait mimpinya saja kita luruskan, apakah itu betul atau enggaknya. Nah itu tinggal itu mungkin para kiai kesepuan yang lebih memahami terkait itu. Ya mungkin beliau sudah tasdiknya tasdik dhuhri mungkin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf kasadayana berhubung wakos ayeuna perantos terseret-seret karena jam 4. Ulang singkat saja. Yang terhormat bapak-bapak, saudara-saudara dan ibu-ibu, masalah mimpi itu yang memang ada. Masalah mimpi itu ada permainan tidur. Masalah mimpi itu ada yang taufik dari Allah. Bahkan intinya beliau mengatakan dan menyampaikan kepada ulama-ulama kita yang ada, seperti UAS, apalagi yang itu Bapak Awas bilang beliau, ya saya menggarisbawahi, ya beliau mengatakan Al-Quran dari Allah juga hadis Nabi, hadis itu dari Nabi. Kita garis bawahi sekarang, ya. Kata Nabi, tawakkul fikum amraini lan tadillu in tamassaktum bima kitaballah wa sunnati rasulih. Ku tinggalkan kepada
yang iman dan yang mengakui Nabi kepada beliau, kepada Rasulullah SAW. Kan kita juga semuanya ngaku. Andre ini yang dua perkara itu mana? Quran dan hadis. Makanya bilang saya tadi terdahulu, awas kalau ada ustaz, santri, ulama dan kiai memaham Al-Quran dan memaham Al-Hadis dengan rohyunya saja. Man fasarul Qur'ana bi rohyihi falyatabawa maq'adahu binar. Barang siapakah orang yang mentafsirkan Al-Quran dengan pahamnya sendiri, falyatabawa maq'adahu binar, maka beliau akan ditetapkan di dalam dasar neraka. Saya tidak buruk sangka kepada mimpi tersebut. Ya memang kalimat-kalimat itu bagus, tapi Al-Quran itu seperti kan yang dibaca oleh kita, sekalipun kita belum tahu hikmah satu persatunya, membacakannya juga mendapat ganjaran dari Allah. Mengimaninya juga kita mendapat ganjaran dari Allah. Ya, dari Allah. Jangan menyalahkan kepada ulama-ulama yang sekarang. Ya, kata kadang-kadang zaman sekarang itu tidak ada dalam Al-Qurannya. Kitab fikih dan sebagainya, jajaran-jajaran fikih itu sumbernya daripada Al-Quran dan Al-Hadis. Makanya memberi makna kepada Al-Quran jangan pakai wahyu, harus pakai paham para ulama. Bahkan ulama yang telah termasyhur seluruh antara dunia, bahkan beberapa ratus ciri karangannya beliau. Syekh Nawawi Al-Bantani, beliau mengingatkan di dalam kitabnya, buka di dalam kitab Tafsir An-Nawawi juz kedua, tafsirannya man fasarul Qur'ana bi rohyihi falyatabawa maq'adahu binar. Mantap kurang kecamatan kilogram, usah kurang asal pintar kata kiai. Sampai di mana memahaminya beliau kepada Al-Quran dan kepada hadis? Sampai di mana memahaminya beliau kepada fikih? Kan fikih juga itu sumbernya daripada Quran dan hadis. Maka amanat disimpuling, terutama ke orang-orang kecamatan kilogram, hadirin kaum muslimin, ulah terlepas daripada Quran, hadis, ijma ulama dan kias. Apa artinya kias? Pertimbangan antara paham ini dan paham ini, pertimbangan antara fikih dan hadis, pertimbangan antara hadis dan Al-Quran. Itulah yang dipintakan oleh saya. Kalau tidak memegang itu, anjurlah agama yang ada di kecamatan Kilogram. Maaf saya tidak menyalahkan kepada mimpi tersebut. Belum saya tahu orangnya, belum tahu pembicaraannya. Maka kata saya, mimpi itu ada yang langsung dari taufik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mimpi itu ada dalam permainan tidur. Mungkin bahasa orang namanya asam inget-ingetkeun pakai bene, kain impi ngan teu dahareun, bukan langsung inget-ingetna. Mantap kalau di sana simpuring, saya tidak memutuskan mimpi itu buruk, tidak memutuskan mimpi itu baik. Makanya ada mimpi itu dalam permainan tidur dan ada mimpi itu yang